Bab 119. Banyak keraguan. Mana ada? Bukan. Song Suer teringat ucapan wanita tua yang mengira dia dan Qin Lang adalah pasangan. Langsung merasa tidak enak. Walaupun dia sudah memastikan tali merah itu adalah tali yang diberikan wanita tua itu, tapi juga tidak mau mengakuinya. Mana mungkin bukan? Zhou Xin menarik tangan Song Suer, kemudian menggunakan satu ujungnya untuk mengikat jari telunjuk. Song Suer, kamu lihat, bekas ini memang bekas di jari telunjuk kamu dan yang sebelah ini terlihat lebih besar karena diikat di jari telunjuk Qin Lang. Song Suer melirik ke tali merah itu. Hatinya masih tidak mau mengakuinya. Kakak, aku ingin tanya kepada Anda, kenapa dua tali merah ini bisa berada di mobil? Zuxin bertanya kepada pemuda itu. Tidak tahu. Pemuda itu langsung merebut tali di tangan Zhou Xin. Dari pembicaraan mereka, pemuda tahu bahwa tali merah ini milik tuan muda. Pasti karena tuan muda tidak sengaja menjatuhkannya di mobil. Kalau barang tuan muda, maka dia harus menjaganya dengan baik. Kalau tuan muda bertanya dan mereka menghilangkannya, siapa yang bisa menanggung akibatnya? Pemuda itu merebutnya dengan cepat dan tidak sengaja mengoresi tangan Zhou Xin. Zhou Xin melihat pemuda yang menyimpang tali merah itu dengan tegang. Dia merasa curiga. Itu adalah tali merah Qin Lang. Kenapa dia harus begitu tegang? Apakah mata Zhou Xin sedikit bergerak? Suer, kali ini untung Tuan Kong membantu kita. Kalau tidak kita sudah mampus. Ayah, aku beneran salah menilai Qin Lang. Huang Ge menyuruh dia melindungi kita. Tapi seperti yang kamu katakan, ketika bertemu masalah, dia lari lebih cepat dari siapapun. Pemuda yang duduk di depan Zhou Xin langsung berubah ekspresinya. Aku sudah kasih tahu kamu, kalau dia bisa diandalkan, seekor babi juga bisa naik ke atas pohon. Song Suer sangat membenci Qin Lang. Dia terus bilang Huang Ge yang menyuruhnya datang untuk melindungi mereka. Tapi ketika dirinya terkena masalah, dia kemana? Song Suer juga hampir saja ternodai oleh ayah dan anak dari keluarga Ma itu. Membuat dirinya semakin membenci Qin Lang. Pemuda itu langsung menghadap ke jendela. Jelas dia tidak ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Suer, waktu itu wanita tua menganggap kamu dan Qin Lang adalah pasangan. Kamu jujur kepadaku. Bagaimana kamu melihat seorang Qin Lang? Zhou Xin, walaupun berbicara kepada Song Suer, tapi dia terus diam-diam memperhatikan reaksi pemuda itu. Zhou Xin, kenapa kamu masih mengungkit hal ini? Song Suer terlihat malu. Dia menarik tangan Zhou Xin karena teringat Qin Lang membuat dia semakin marah. Dia orang yang tidak punya otak, berlari ke Citibank dan menabrak kepalaku. Ketika keluarga kami kena masalah, dia sama sekali tidak berguna. Hanya bisa berbicara di samping urusan keluarga. Kalian pasti akan terselesaikan. Dan dirinya sama sekali tidak ada pergerakan. Hanya bisa membual saja. Ketika butuh dia, kita tidak bisa menemukannya. Bagaimana aku bisa punya perasaan dengannya? Bicara yang kasar di mataku. Pengemis di jalan lebih hebat darinya. Saat ini, pemuda itu dengan cepat membalikkan kepalanya dan melihat ke arah Song Suer dengan tatapan tajam. Dia terlihat menggenggam erat tinjunya. Kakak ini, kamu kenapa? Song Suer kaget dan bertanya dengan panik. Pemuda itu malah tidak berbicara. Zhou Xin, menurut kamu, wanita normal seperti apa yang bisa menyukai sampah seperti Qin Lang? Song Suer tidak berbicara lagi kepada Zhou Xin. Tapi kali ini Zhou Xin langsung memotongnya dan mengganti topik lain. Mobil sampai di Universitas Jinling dengan cepat. Zhou Xin dan Song Suer terus berterima kasih kepada beberapa pemuda itu dan juga memberitahu mereka untuk berterima kasih kepada Tuan Kong setelah mereka pulang.
Melihat kepergian mobilnya, Zhou Xin dan Song Suer baru masuk ke dalam kampus mereka. Kalau bukan Qin Lang, kita tidak akan. Sesial hari ini, Song Suer menutup baju robeknya. Saat ini sudah tidak ada bahaya lagi. Dia dengan biasa menyalahkan semuanya ke Qin Lang. Zhou Xin yang berada di sampingnya seperti memikirkan sesuatu. Mendengar Song Suer masih mengeluh tentang Qin Lang, dia mengerutkan wajahnya. Suer, kamu ya? Zhou Xin menghela nafas. Apakah kamu tidak menyadari sesuatu? Menyadari apa? Song Suer masih kesal. Apakah kamu membicarakan Maserati itu? Memang terasa nyaman. Kalau aku punya uang, aku juga ingin menyuruh suami masa depanku beli satu. Bukan. Zhou Xin tidak berdaya dengan Song Suer. Dia meraba dahinya. Apakah kamu tidak menyadari? Tali merah kamu dan Qin Lang muncul di mobil. Bukannya sangat aneh? Apanya yang aneh? Song Suer berbicara dengan pelan sambil menarik ujung bajunya. Dia tidak ingin membicarakan hal yang berhubungan dengan tali merah itu lagi. Ketika teringat wanita tua itu menghubungkan dia dan Qin Lang dengan tali merah itu, mengingat ekspresi Qin Lang yang tidak tahu malu itu, Song Suer langsung kesal. Apakah kamu tidak menyadari ketika kita mengungkit Qin Lang, mereka seperti sengaja menghindari sesuatu, kata Zhou Xin. Song Suer berpikir sebentar. Sepertinya memang seperti perkataan Zhou Xin. Dia melihat ke arah Zhou Xin. Zhou Xin melanjutkan. Ketika kita membicarakan kejelekan Qin Lang, pemuda yang duduk di depan kita itu terlihat tidak puas. Kamu masih ingat ketika aku bertanya siapa tuan muda yang menyuruhnya menyelamatkan kita? Pemuda itu hampir saja membocorkannya. Kalau kamu mengabungkan semua ini, apakah kamu tidak bisa membayangkannya? Maksud kamu, Song Suer sekarang mengerti maksud Zhou Xin. Hanya saja dia dengan cepat menyangkal pemikiran itu. Mana mungkin? Kamu jangan asal nebak. Qin Lang mana mungkin tuan muda mereka? Dia hanyalah orang miskin yang tidak punya tanggung jawab. Suer, kamu jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Aku tahu di dalam hatimu pasti juga curiga. Zhou Xin melihat Song Suer yang berpikir tapi juga membenci Qin Lang itu. Dia langsung tahu isi hatinya. Sebenarnya di dalam hatiku banyak kecurigaan. Qin Lang padahal hanya seorang mahasiswa. Kenapa bisa menjadi tuan muda? Dan juga dia bisa memerintah Kong Lianxian. Orang yang begitu hebat. Zhou Xin terus melanjutkan. Tapi kalau Qin Lang beneran, iya, maka di kehidupan sehari-hari pasti akan kelihatan nanti. Kita lebih mengamatinya lagi dan pasti suatu hari kita bisa mengetahui identitas aslinya. Lia. Song Suer melihat Zhou Xin menatapnya dengan tajam. Dia terpaksa mengangguk. Dia merasa curiga, tapi juga tidak mau mengakui Qin Lang mempunyai status yang luar biasa. Mereka berdua berjalan ke arah asrama wanita. Maserati kembali ke tempat Kong Lianxian. Beberapa pemuda tubuh kekar masuk ke ruangan kantor Kong Lianxian. Qin Lang dan Kong Lianxian sedang duduk di dalam. Mereka telah diberitahu via telepon bahwa Song Suer dan Zhou Xin sudah kembali ke Universitas Jinling dengan selamat. Kerja bagus. Qin Lang berjalan ke depan pemuda-pemuda itu sambil menepuk bahu mereka. Kong Lianxian yang berada di belakang juga tersenyum. Tuan muda jangan memuji kami. Ini adalah berkah kami bisa melakukan banyak hal untuk tuan muda. Seorang pemuda berkata dengan hormat kepada Qin Lang. Dia mengeluarkan 2 tali merah dari sakunya dan meletakkan tangannya di depan Qin Lang. Tuan, tali merah Anda terjatuh di mobil. Saya sudah menyimpan untuk Anda. Baik, baik. Qin Lang melihat tali merah itu. Dia mencari di kantongnya dulu baru sadar sudah kosong. Sambil tersenyum, dia mengambil kedua tali merah itu. Tuan Kong, mohon bantuan kamu untuk hal yang aku kasih tahu itu. Sudah malam.
Aku pulang dulu. Qin Lang melihat ke arah Kong Lianxian. Dia sedang membahas tentang pencarian Zhong Yu. Baik, saya pasti akan mencarinya sekuat. Tenang, Tuan Muda, tenang saja. Saya siapkan mobil untuk mengantar Anda. Kong Lianxian berkata dengan hormat. Saat ini, Qin Lang sudah berjalan sampai depan pintu. Dia berkata, tidak perlu. Aku pulang sendiri saja. Qin Lang memanggil taksi di pinggir jalan. Setelah kejadian mage ini, sekarang sudah jam 10 malam. Qin Lang ingin pulang istirahat. Saat ini, ponsel Qin Lang berdering. Yujing, kepala bar Yuruo, melihat nama tersebut. Qin merasa aneh dan langsung mengangkatnya. Di mana? Aku bilang kamu kalau ada waktu, bantu ke bar aku. Kamu hebat juga. Satu kali pun tidak datang. Sekarang ada waktu. Datang, bantuin di bar. Dari seberang ponsel terdengar suara Yujing yang pusing. Qin Lang juga mendengar suara berisik dari sana. Oh, maaf. Belakangan ini terlalu sibuk. Malam ini aku punya waktu luang. Aku ke sana. Sekarang, Qin Lang berpikir mungkin barnya sangat ramai. Makanya Yujing menelepon dia. Walaupun waktu itu, dirinya tidak sengaja menjadi pelayan di bar Yuruo, tapi dia memang sudah berjanji. Kalau ada waktu akan pergi ke sana untuk membantunya. Dia juga tidak bisa menolaknya. Baik, kamu cepatan. Qin Lang mematikan teleponnya dan menyuruh supirnya mengubah jalur dan mengantar dia ke bar Yuruo. Dengan cepat, Qin Lang sampai di bar Yuruo. Seperti yang Qin Lang bayangkan. Mungkin karena musim kelulusan, hari ini banyak sekali orang di bar. Qin Lang bahkan kesusahan masuk ke dalam. Kakak Yujing, aku datang. Dengan susah payah, Qin Lang akhirnya menemukan Yujing yang sedang sibuk bersulang dengan tamu. Dia berteriak keras ke arahnya. Kalau tidak dengan suasana seperti sekarang, mana mungkin dia mendengarnya. Jangan bengong. Cari baju ganti saja dan cepat layani tamu. Yujing langsung memberitahu Qin Lang. Setelah itu dia berjalan ke samping untuk bersulang dengan tamu lagi. Qin Lang selesai ganti baju dan langsung mulai bekerja. Sebentar mengantarkan alkohol untuk tamu. Sebentar antar makanan dan harus bertanggung jawab menyambut dan mengantar tamu. Satu malam ini, Qin Lang terlihat berjalan ke sana kemari di kerumunan orang-orang. Di semua pelayan dia yang paling rajin, karena tamunya rata-rata mahasiswa. Jadi, setelah jam 12, para tamu mulai pulang. Sampai jam 12.40, tamu terakhir di bar pergi. Akhirnya, orang-orang bisa menghela nafas. Semuanya mulai berberes. Nanti jangan buru-buru pulang. Bos mau melihat kalian. Cuma sebentar saja. Sudah. Cepat pergi. Berberes. Yujing berkata kepada para pelayan dan bartender. Qin Lang juga tidak santai. Dia bertanggung jawab untuk memeriksa apakah penghancur es di bar dan daya listrik semua mesin bar normal. Ketika selesai bekerja, belasan anak muda duduk di bar, mengobrol satu sama lain, menggosok kaki mereka yang sakit. Ada suara sepatu hak tinggi menghentak lantai. Dan kemudian sosok yang sangat menawan masuk dari luar. Dia memancarkan pesona. Seorang wanita dewasa, berjalan saja begitu mempesona. Dia adalah pemilik bar Yuruo, Wu Yiyuan. Belasan anak muda melihat bos masuk. Beberapa anak muda berdiri dari kursi mereka untuk menunjukkan rasa hormat dan Wu Yiyuan melambaikan tangannya dengan penuh kasih. Duduklah. Semua orang adalah keluarga. Tidak perlu sungkan. Yujing, beri minum semua orang segelas margarita. Baik. Yujing melambaikan tangan kepada Qin Lang dan salah satu pelayannya lagi. Kalian pergi tuangkan minumnya. Qin Lang dan pelayan lainnya mengiyakan dan pergi ke bar untuk menuangkan lebih dari 10 gelas margarita. Masing-masing mengisi setengahnya dengan nampan dan berjalan ke arah semua orang. Tetapi Qin Lang tidak terlalu ahli dalam memegang nampan. Dengan tangan gemetar,
7-8 gelas langsung terjatuh ke lantai. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, yang tidak bisa berkata-kata, dan tidak berguna, ke Qin Lang. Dia berada dalam situasi yang sangat memalukan sekarang. Tidak apa-apa. Kamu bersihkan dan bawakan beberapa gelas lagi. Wu Yiyuan melihat Qin Lang. Dia sedikit mengerutkan keningnya. Tapi, setelah itu langsung berkata dengan pelan kepadanya, "Seperti ini bukan hal besar." "Iya." Qin Lang mengiyakan. Dia lalu melakukan sesuai perintah Wu Yiyuan. Mulai membersihkan lantai dan mengambil beberapa gelas yang baru. Kali ini tidak ada kesalahan lagi. Qin Lang mencari tempat dan duduk sambil menghela nafas. Pada saat yang sama, melihat Wu Yiyuan yang sedang duduk di depan kerumunan, dia merasa senang dan kagum. Hanya dengan satu kata bisa menghilangkan kecanggungan. Dia memang pemilik bar. Bab 120. Musuh selalu bertemu. Wu Yiyuan, Yu Jing dan belasan anak muda duduk bersama. Mereka tidak banyak gaya, seperti teman atau kakak anak-anak muda ini. Beberapa dari mereka bercanda dan membuat suasananya menjadi lebih santai. "Baiklah. Aku tidak basa-basi lagi. Setelah berbicara beberapa kata, kalian bisa pulang tidur." Ketika Wu Yiyuan membicarakan intinya, ekspresinya terlihat sedikit berat. "Aku sudah bernegosiasi dengan bos di Jinling dan dalam beberapa hari, dia akan mengambil alih bar Yuruo." Wu Yiyuan tersenyum tenang dan berkata kepada orang-orang muda. Tapi berita yang dia sampaikan berita menghebohkan anak-anak muda ini. "Kakak Wu Yiyuan, kami tidak akan membiarkan dia masuk. Kenapa kamu menjual bar Yuruo begitu saja? Kami tidak setuju." "Betul. Kalau dia berani masuk, aku akan menghajarnya keluar." Yang perempuan terlihat sedih. Pria lebih emosional. Di bar Yuruo, mereka diperlakukan dengan baik. Wu Yiyuan dan Yu Jing sangat baik dengan mereka. Mendengar bar Yuruo akan dijual, mereka seperti mendengar rumah mereka akan dijual. Qin Lang juga sangat kaget. Dulu dia pernah berpikir untuk membeli bar Yuruo untuk dia kelola. Tapi belakangan ini terjadi banyak hal dan dia melupakannya. Dia tidak menyangka pergerakan Wu Yiyuan begitu cepat. Dia sudah selesai negosiasi dengan orang lain. "Kalian jangan berteriak. Kalian kira kakak Wu Yiyuan mau menjual bar ini? Dia lebih sedih daripada kalian semua," kata Yu Jing kepada anak-anak muda ini. "Masalah menjual bar ini." Wu Yiyuan terus berdiskusi dengan Yu Jing. Jadi dia tahu Wu Yiyuan membutuhkan berapa banyak keberanian untuk menjual bar ini. Wu Yiyuan memotong kata-kata Yu Jing. Dia bisa mengerti perasaan anak-anak muda ini. "Aku tahu kalian semua tidak rela. Aku masih ingat. Kalian semua adalah orang yang aku dan Yu Jing wawancara satu persatu. Ketika malam sebelum hari pembukaan, aku juga menjamin kepada kalian, aku akan membantu kalian mendapatkan uang yang cukup. Setelah 3-5 tahun, pasti akan menaikkan jabatan dan gaji kalian." Kenangan waktu itu mulai muncul di benak Wu Yiyuan. Matanya mulai mengeluarkan air mata. Suaranya juga menjadi parau. "Tapi aku tidak memenuhi janjinya sekarang. Aku yang bersalah kepada kalian semua. Aku minta maaf kepada kalian di sini." Wu Yiyuan menundukkan kepala kepada semua anak muda. "Bukan salah kamu, kakak Wu Yiyuan. Anda jangan begini. Kakak Wu Yiyuan. Kami mencintaimu." Semua anak muda mengelilingi Wu Yiyuan dan menghiburnya. Mereka tidak pernah merasa tidak puas dengan Wu Yiyuan. "Baiklah. Terima kasih. Terima kasih semuanya." Wu Yiyuan sangat terharu. Dengan penuh air mata dia berkata, "Beberapa hari ini kalian pikirkan lagi. Yang ingin bertahan boleh kasih tahu Yu Jing. Aku akan memberitahu bos baru." Wu Yiyuan sudah mencarikan jalan keluar untuk karyawannya. Sebenarnya, sudah termasuk sangat baik. "Yo, aku dengar bar Yuruo bagus. Ternyata memang lumayan." Saat ini, dari luar masuk beberapa orang. Anak muda yang berjalan di tengah itu tersenyum pelan sambil berkata, walaupun memakai topi bisbol, tapi masih terlihat bekas di sudut matanya.
Di sampingnya ada 4 orang pria yang terlihat tidak sopan. Melihat anak muda itu, Wu Yiyuan jelas sedikit cemburu dan ada sedikit kebencian di matanya. Dan Qin Lang juga terkejut. Dia mengenali 4 orang di sebelah pemuda bertopi bisbol. Itu adalah orang yang menghalangi jalan mereka pada hari itu. Itu adalah hari yang sama ketika Qin Lang membantu Peng Meng tanpa sengaja. Melihat dari dekat sosok pemuda yang mengenakan topi bisbol, Qin Lang menduga bahwa dia adalah Liang Hui yang menembak Peng Meng di jalan hari itu. Di acara ulang tahun Peng Nan waktu itu, Peng Nan bilang Liang Hui terus mencari Qin Lang dan ingin balas dendam. Membuat Qin Lang harus bersembunyi di kerumunan orang-orang. Tapi tatapannya terus terpaku di tubuh Liang Hui dan memperhatikan gerak-geriknya. Maaf, kami sudah tutup. Silahkan datang besok lagi. Seorang pelayan pria berjalan ke arah mereka. Dengan wajah sopan berkata, "Ayah, tamu sudah masuk. Mana ada yang mengusir tamu keluar? Aku lihat kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Dengan otakmu itu, bar yang bagus ini juga akan dibuat bangkrut olehmu." Liang Hui sama sekali tidak menganggap pelayan pria itu. Dia dan beberapa anak buahnya duduk di sofa. Liang Hui hanya melirik sebentar ke pelayan pria itu. Kemudian melihat ke arah Wu Yiyuan. Ketika Liang Hui dan yang lainnya duduk, mereka baru sadar di belakang mereka masih berdiri 1 orang. Orang ini sangat kurus lemah. Tadi tertutup rapat oleh Liang Hui mereka. Dan yang paling membuat orang penasaran, wajahnya memakai sebuah topeng putih, seperti topeng manekin di toko baju. "Kamu," pelayan pria itu juga punya sedikit posisi di bar. Dimarahin Liang Hui di depan semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Xiao Liao, diam." Wu Yiyuan langsung menahannya. "Kakak Wu, orang seperti ini tidak perlu dilayani. Biar aku usir keluar." Pelayan pria itu berkata kepada Wu Yiyuan dengan kesal. Pak, saat Xiao Liao berbalik untuk berbicara dengan Wu Yiyuan, Liang Hui memukul Xiao Liao di belakang kepala dan ketika Xiao Liao hendak menoleh karena marah dan mau melawan, Liang Hui langsung meraih Xiao Liao. Dia menendang perut Xiao Liao dengan 1 kaki dan Xiao Liao langsung ditendang ke lantai. Tendangannya itu terasa begitu menyakitkan. Liang Hui menginjak kepala Xiao Liao dan terlihat menghinanya. Semua ini terjadi begitu cepat. Ketika orang-orang bar melihat Xiao Liao diinjak oleh Liang Hui, mereka langsung berdiri dan mengambil peralatan untuk menolong Xiao Liao. 4 bawahan Liang Hui juga berdiri dan dengan ekspresi sombong dan gaya preman. Mereka menunjuk sambil menakuti mereka. "Duduk. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Brengsek kalian." Hanya orang kecil yang memakai topeng itu masih berdiri di belakang Liang Hui dan tidak bergerak, seperti tiang listrik. Beberapa bawahannya memiliki rambut yang aneh, memakai kalung emas, cincin perak. Wajah mereka terlihat menakutkan dan mereka berhasil menakuti beberapa anak muda pelayan bar ini. Semuanya duduk. Wu Yiyuan mengerutkan keningnya dan berkata, walaupun tidak rela, tapi karena teriakan Wu Yiyuan, semuanya terpaksa duduk. Tapi tatapan penuh kemarahan masih mengarah ke Liang Hui mereka. Wu Yiyuan menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Liang Hui. "Tuan muda Liang Hui, mohon lepaskan dia." Wu Yiyuan sangat tidak ingin berbicara dengan Liang Hui. Awalnya dirinya tidak mengenalnya. Tapi beberapa hari ini tiba-tiba dia datang ke depan Wu Yiyuan dan memperkenalkan dirinya sendiri dan mau mengajaknya makan juga. Mengajaknya nonton film. Wu Yiyuan pasti mengerti maksudnya. Wu Yiyuan sangat membencinya. Jadi dia langsung menolak semua undangannya. Tapi Liang Hui seperti seekor ulat yang terus mengikuti Wu Yiyuan. Wu Yiyuan mengetahui bahwa Liang Hui adalah seorang keturunan generasi kedua yang kaya dan juga berasal dari keluarga besar. Jadi dia juga tidak berdaya melepaskannya. Barusan dia ingin menyerangku. Kalau aku melepaskannya begitu saja, aku Liang Hui harus bersikap seperti apa di depan bawahanku. Liang Hui merasa lucu. Dia lalu menggesek wajah Xiao Liao 2 kali, membuat Xiao Liao berteriak kesakitan. Ah! Anak-anak muda di bar mulai pelan-pelan bergerak.
Mereka juga sangat cemas. Wu Yiyuan mengerutkan keningnya lebih dalam. Dia dengan cepat berpikir bagaimana menyelamatkan Xiao Liao. Apa yang kamu inginkan? Tanya Wu Yiyuan kepada Liang Hui. Hatinya juga tegang. Sepertinya hari ini Liang Hui datang dengan tujuan. Hehe, Liang Hui tersenyum. Dia mengeluarkan gantungan kunci, memotong kukunya dengan gunting kuku dan berkata, dengan ringan, "Ini sangat sederhana. Aku datang ke bar untuk minum. Ketika aku sudah selesai minum, aku tentu akan pergi. Dan benda ini di mataku sepeser pun tidak ada artinya." Liang Hui menggunakan kakinya untuk mengguling kepala Xiao Liao, seperti sedang mengguling semangka. Bawakan mereka minum. Wu Yiyuan memerintahkan kepada anak-anak muda. Beberapa pelayan pria melotot ke arah Liang Hui dan bersiap untuk pergi ke meja bar. Tunggu, Bos Wu Yiyuan. Aku dan temanku datang meramaikan tempatmu. Apakah kamu tidak perlu memberikan sikap yang baik? Menyuruh bocah pria seperti mereka. Sepertinya aku dan teman-temanku tidak akan senang minumnya. Di sini bukannya ada wanita. Seharusnya suruh mereka yang melayani kamu bukan? Liang Hui melihat ke arah cahaya untuk melihat seberapa bagus kukunya. Semua orang termasuk Wu Yiyuan merasa sangat kesal. Tapi demi mengusir orang ini, mereka terpaksa mengikuti maunya. Yujing, Lingling, Azen, si tomboy. Kalian ikuti aku ambil minumnya dan layani tamunya. Wu Yiyuan menyuruh 4 orang wanita dan ikut mereka ke meja bar untuk mengambil minum. Satu persatu mengambil segelas minum dan berjalan ke arah Liang Hui mereka. Melihat Wu Yiyuan dan 4 wanita cantik berjalan ke arah mereka, tatapan mata Liang Hui langsung terlihat jahat. Pergil, Liang Hui menendang kepala Xiao Liao dan menyuruhnya pergi. Silahkan Tuan Muda Liang Hui. Wu Yiyuan memberikan minuman ke Liang Hui. Melihat Liang Hui menatapnya dengan genit, Wu Yiyuan merasa tegang dan jijik. Dia hanya ingin cepat-cepat pergi darinya. Baik, aku minum. Minuman dari Nona Wu Yiyuan mana bisa aku tolak. Liang Hui terus menatap wajah Wu Yiyuan. Tangannya pelan-pelan mengarah ke gelas minumannya. Kemudian ketika akan menyentuh gelasnya, Liang Hui tiba-tiba menarik tangan Wu Yiyuan. Karena terkejut, Wu Yiyuan menumpahkan gelasnya ke lantai. Tangannya tergenggam erat oleh Liang Hui. Di saat yang sama 4 bawahan Liang Hui juga menarik keempat wanita yang melayani mereka itu. Keempat wanita itu berteriak di waktu yang sama. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Wu Yiyuan juga kaget. Dia merasa keseimbangannya hilang dan terjatuh ke pelukan seseorang. Apalagi, aku bisa apa? Liang Hui memeluk Wu Yiyuan dengan erat. Dia menunduk dan melihat wajah artis Wu Yiyuan ini. Dia sudah tidak bisa menahan nafsunya. Wu Yiyuan hanya terjatuh ke tubuhnya saja sudah cukup membuat dia merasakan tubuh yang montok ini. Di saat ini, Liang Hui seperti seorang narapidana yang baru keluar dari penjara setelah 30 tahun dan pertama kali melihat wanita. Tatapan jahat di matanya semakin jelas. Tenggorokannya terlihat naik turun. Dia sudah tidak tahan. Dia bersiap untuk menciumnya. Bab 121. Pria yang memakai topeng. Ah, lepaskan aku. Melihat wajah Liang Hui yang mengarah ke wajahnya, Wu Yiyuan ketakutan sampai menutup matanya. Dia terus melawan pelukan Liang Hui. Bukan hanya dia. Keempat wanita lainnya juga terus melawan keempat anak buah Liang Hui itu. Kondisinya begitu kacau. Bahkan sangat mengagetkan. Membuat semua saraf orang mulai bergerak dengan cepat. Sialan. Lepaskan dia, sudah dikasih muka bukannya tahu diri. Sialan, adegan ini langsung membuat belasan anak muda lainnya murka. Selain Wu Yiyuan dan Yu Jing, pacar ketiga wanita lainnya ada di sini. Melihat pacarnya sendiri dinodai oleh pria lain, mana mungkin mereka bisa menahan diri. Selain itu, anak muda semua. Ini masih berumur 20-an dan masih berdarah panas. Mana mungkin mereka menahan diri melihat perilaku orang-orang ini. Belasan pria tanpa basa-basi. Mereka langsung berteriak dan berlari ke arah Liang Hui mereka.
Liang Hui dan yang lainnya langsung terkejut dan melepaskan wanita di genggaman mereka. Keempat anak buahnya berdiri di depan Liang Hui dan melindunginya. Awalnya mereka ingin berteriak untuk menakuti mereka. Hanya saja belum sempat bicara. Botol minuman, kursi, bangku semuanya berterbangan ke arah mereka dan membuat mereka tidak bisa membalas. Keempat anak buahnya sudah dipukuli habis-habisan. Mereka terkadang masih berteriak kesakitan. Dan di pihak anak muda ini, mereka hanya terpukul ringan oleh Liang Hui dan terluka ringan saja. Hanya dalam waktu 1 menit, keempat anak buahnya sudah dalam kondisi digebuk. Mereka mana bisa peduliin Liang Hui lagi. Semuanya terus memeluk kepala dan jongkok di lantai, demi melindungi bagian kepala mereka terkena pukulan. Pukul kepala mereka, tarik keempat sampah ini dan hajar yang paling lemah ini. Semua anak muda berteriak akan menghajar Liang Hui. Asuai, selamatkan aku. Liang Hui ketakutan setengah mati. Dia memeluk kepalanya dan berteriak. Para anak muda mana peduli dia teriak apa. Mereka hanya ingin menghajarnya. Satu pukulan sudah mendarat di kepala Liang Hui. Di saat ini, orang-orang yang mengerumuni Liang Hui berteriak kesakitan, membuat yang lain penasaran dan menoleh. Mereka melihat 2 orang sudah terjatuh ke lantai dan pelan-pelan juga sudah ada yang jatuh. Ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi, sudah setengah orang terjatuh ke lantai dan akhirnya mereka melihat apa yang terjadi. Pria pendek yang memakai topeng itu. Gerakan dia sangat kejam, menendang selangkangan dan memukul kepala. Selain itu, dia tampak seperti seorang praktisi. Semua gerakannya terlihat seperti jurus yang hebat. Setiap kali dia mengeluarkan jurusnya, kalau bukan menendang lutut, pasti gerakan yang cepat dan tidak terlihat. Tenaga yang besar dan hampir membuat orang tidak bisa menghindarinya. Dia seperti seekor monster yang tidak bisa dihentikan. Tidak sampai 2 menit, Asuai sudah menjatuhkan semua orang. Bahkan ada yang masih terbaring di lantai. Walaupun tidak begitu parah, tapi mereka mulai takut dengan Asuai. Mereka hanya mengelilingi Asuai sambil memegang area yang dipukulnya. Mereka melihat Asuai dengan hati-hati. Siapapun tidak berani maju selangkah. Tuan, Asuai berjalan ke samping Liang Hui dan memanggil sebuah sapaan yang membuat orang kaget. Apakah kamu bodoh? Aku sudah dipukul orang lain. Kamu masih melihat keramaian dan diam di tempat. Sialan, Liang Hui malah memukul kepalanya sekuat tenaga. Asuai menundukkan kepalanya. Dia sudah tidak tinggi. Sekarang terlihat lebih pendek kecil lagi. Tadi dia bisa melawan belasan orang sendirian. Seseorang yang begitu kuat. Tapi di depan Liang Hui malah begitu rendah dan kecil. Membuat orang-orang terkejut melihatnya. Qinlang melihat dengan cermat ke arah Asuai dari belakang kerumunan dan melihat bahwa dia mengenakan setelan coklat. Gaya tahun 2000-an. Terlihat sangat tua. Dengan jeans biru di bawahnya. Seperti Liang Hui yang memberikannya. Itu cukup modis. Dengan sepasang sepatu kulit berpori putih di kakinya. Entah apakah Asuai tidak terlalu peduli. Atau sepatunya seperti ini, kulit di permukaannya sudah aus. Jeleknya, sepatu jenis ini harus dibuang ke tempat sampah. Ketiga baju yang sama sekali tidak cocok ini, dipakaikan ke tubuh siapapun pasti akan menjadi aneh. Apalagi Asuai masih memakai topeng putih. Qinlang juga memperhatikan bahwa tangan Asuai sedikit layu. Kukunya juga sangat panjang. Tapi kukunya sepertinya sudah disesuaikan. Hanya saja tidak bersih. Terlihat seperti cakar elang.la memiliki kepala yang datar dan tidak ada rambut di 2 tempat di kepalanya, yang memberikan orang perasaan bahwa dia sakit. Orang seperti apa dia? Bukan hanya Qinlang, tapi semua orang juga merasa bingung. Tapi kamu hebat juga. Di saat krusial juga berguna. Mulai sekarang ingat, kalau aku terkena bahaya, kamu harus melindungiku. Siapa yang memukulku harus kamu pukul balik. Mengerti tidak? Liang Hui berteriak ke Asuai. Mengerti. Asuai menjawab dengan lemas. Semua orang yang mendengarnya tidak bisa membayangkan orang ini adalah orang yang kejam tadi.
Dasar bocah-bocah. Kalian masih berani mukul aku. Sini pukul. Sialan. Liang Hui melihat ke arah anak-anak muda yang mengelilinginya. Melihat orang-orang yang ketakutan ini, Liang Hui berjalan ke depan mereka dan menamparkan dua orang. Dua orang itu tidak berani melawan. Sekumpulan orang bodoh. Siapapun yang berani mencampuri urusan aku, biar aku kasih peringatan. Aku tidak takut kalau sampai membunuh kalian. Jadi yang tidak takut mati silahkan maju. Sialan, kata Liang Hui dengan keras kepada orang-orang ini. Semua anak muda terlihat marah. Tapi mereka sudah ditekan oleh Liang Hui. Di lingkungan ini banyak sekali kasus pembunuhan yang tidak diadili. Apalagi lawannya adalah seorang keturunan generasi kedua yang kaya dan sombong. Bawahannya juga orang-orang kejam yang tahu mati. Siapa yang berani melawan? Melihat tidak ada yang berani melawan, Liang Hui melihat ke arah Wu Yiyuan. Wu Yiyuan langsung ketakutan dan mundur ke belakang. Liang Hui tersenyum jahat dan pelan-pelan berjalan ke arah Wu Yiyuan. Semua orang sepertinya sadar apa yang akan Liang Hui lakukan. Tapi tidak ada yang berani mempedulikannya. Mereka menundukkan kepalanya. Seperti bisa merasa lebih baik kalau mereka tidak melihatnya. Wu Yiyuan bersandar di sebuah meja. Tangannya memegang meja itu. Tatapannya terlihat sangat ketakutan. Dia berusaha memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Tapi Liang Hui yang genit pelan-pelan mendekat. Membuat dia hanya bisa panik. Qin Lang yang melihat semua ini juga cemas dan tegang. Kalau keluar sekarang sama saja cari mati. Dia pernah menabrak Liang Hui dan menghancurkan hubungan dia dan Peng Meng. Kalau membiarkan dia melihat dirinya, apalagi di sampingnya adalah seseorang yang begitu hebat, pasti dia akan dihajar sampai mati. Sambil berpikir, Liang Hui sudah berada di depan Wu Yiyuan. Dia menarik kedua tangan Wu Yiyuan. Dengan senyuman jahat melihat ke wajah Wu Yiyuan. Meja ini walaupun tidak selembut ranjang, tapi tingginya pas. Sekarang kamu mau naik sendiri atau aku yang gendong? Pergi kamu. Ah, tolong. Ketika Liang Hui memeluknya ke atas meja, Wu Yiyuan berteriak dengan kencang dan terus melawan. Sini sayangku. Liang Hui sudah meletakkan Wu Yiyuan di atas meja dan bersiap melepaskan baju Wu Yiyuan. Saat ini, dari kerumunan terbang sesosok bayangan. Dia menggunakan bahu dua orang di sampingnya dan loncat tinggi. Seperti seorang Bruce Lee. Dia menendang kepala Liang Hui. Membuat Liang Hui terjatuh dan berteriak kesakitan. Wu Yiyuan juga terjatuh dari meja. Orang yang terbang tadi juga terjatuh ke lantai. Kakak Wu Yiyuan, kamu tidak apa? Apa? Qin Lang yang menyelamatkan Wu Yiyuan. Ketika melihat Wu Yiyuan akan diperkosa oleh Liang Hui, Qin Lang juga tidak peduli akibatnya dan langsung terbang keluar dari kerumunan. Setelah menendang Liang Hui, dia langsung berdiri dan membantu Wu Yiyuan dan memeriksa kondisinya. Tidak apa-apa, tangan Wu Yiyuan terluka sedikit. Dia dilindungi oleh Qin Lang dalam pelukannya. Seperti Qin Lang, dia juga melihat Liang Hui dengan cemas. Tadi Liang Hui terjatuh ke lantai dengan keras. Kali ini dia berusaha bangun. Di wajahnya terlihat jelas bekas sepatu. Dia terlihat kesakitan dan mengerutkan keningnya. Kali ini dia baru melihat jelas wajah Qin Lang yang menendangnya tadi. Tuan muda Liang Hui. Dia bocah yang menabrakmu hari itu. Lia, si sampah ini. Keempat bawahan Liang Hui mengenali Qin Lang dan langsung melaporkannya ke Liang Hui. Bocah sialan. Ternyata kamu, kata Liang Hui dengan marah. Di dalam matanya penuh dengan mati yang siap membakar Qin Lang. Dia Liang Hui tidak pernah dirundung seperti ini oleh orang yang sama. Asuai, Liang Hui melotot kesal ke arah Qin Lang sambil berteriak, Lia, tuan. Asuai berjalan ke samping Liang Hui. Apakah kamu bodoh? Liang Hui memarahinya dan memukul kepala Asuai dengan keras. Tapi karena dia jatuh dengan keras tadi, lengannya sepertinya terluka dan malah tambah sakit. Ayo, aku suruh kamu hajar orang yang menghajarku. Apakah kamu mengerti? Mengerti tuan, Asuai menjawab dengan lemas. Sekarang cepat hajar dia, tidak perlu takut.
Kalau terjadi sesuatu aku akan menyuruh keluargaku mengeluarkan kamu. Liang Hui mengambil sebilah pisau dari salah satu anak buahnya dan memberikannya kepada Asuai. Ini biasanya mereka bawa untuk menakuti orang. Pergi. Liang Hui menunjuk ke arah Qin Lang dan mendorong Asuai. Asuai mengeluarkan pisaunya. Dari topengnya terlihat sepasang mata yang terus menatap Qin Lang. Sambil berjalan pelan ke arahnya, semua orang sangat panik. Wanita saling berpegangan. Para pria juga terlihat tegang. Mereka sebenarnya ingin membantu Qin Lang, tapi di tangan Asuai adalah sebuah pisau yang membuat mereka mundur. Bagaimana ini? Wu Yiyuan ketakutan. Dia terus menarik baju Qin Lang dan berkata, dengan tidak berdaya. Qin Lang juga tidak berbicara. Dia menatap Asuai yang mendekat dan menghalangi Wu Yiyuan di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Wu Yiyuan berkata dengan tidak berdaya. Saat ini, Qin Lang mendorongnya ke arah pelayan lain yang setnak berdiri. Ketika dia ingin kembali ke sisi Qin Lang, pelayan lain sudah menahannya. Qin Lang berdiri di sana dan menatap Asuai yang semakin mendekat. Di dalam matanya selain ketakutan, masih ada dua emosi, kekaguman dan kasihan. Dia kagum dengan kemampuan Asuai, tapi juga kasihan karena dia tidak mengerti orang yang sekasihan Asuai. Kenapa mau disiksa dan menjadi anjingnya Liang Hui? Ketika Asuai mendekat dan tersisa 2 meter dari Qin Lang memperhatikan matanya. Itu adalah sepasang mata yang jernih. Dia memperhatikan bahwa mata Asuai sangat berbeda. Pada saat ini, Qin Lang tiba-tiba mengarahkan tangannya dari belakang ke arah Asuai. Di tangannya juga ada sebilah pisau yang tajam. Ketika dia ingin menolong Wu Yiyuan, dia diam-diam mengambil pisau dari meja bar untuk persiapan melawan Asuai. Dia mengerti kemampuan Asuai. Kalau dia menyerang pasti tidak akan memberi kesempatan. Asuai ingin menghindar, tapi karena gerakan Qin Lang sangat cepat, dia tetap berhasil mengenai bahunya. Darah segar keluar dari bahunya. Pisau di tangan Asuai terjatuh ke lantai.